Nah inilah nanti para pengikut pemimpin dunia, ya. Karena harus lolos dulu dari fitnah Dajjal. Jadi kita harus yakin dengan hadis. Orang-orang yang ujlah lah yang lebih dijamin selamat dari fitnah Dajjal. Maka harus bikin 100 tempat titik. Saya akan membacakan tentang blueprint 5 tahun Majelis Kaji dengan sebuah filosofi sangat kita akan pegang teguh, yaitu meneguhkan syaf ruhaniyah dan membangun tapak peradaban akhir zaman. Ini filosofi ini bukan di awang-awang, tapi sudah terbaca dan sekarang hampir semua sedang kita rintis. Syaf ruhaniyah contoh adalah kita punya base camp sekaligus juga tempat penggemblengan di sini tempat. Lalu membangun tapak peradaban pun sudah kita laksanakan tanpa teman-teman sadari. Nanti saya jelaskan semua. Dan teman-teman mungkin bingung, ini apa sih bedanya roadmap sama blueprint? Nah, harus paham ya, apa bedanya roadmap sama blueprint. Begini, kalau roadmap adalah peta perjalanan strategis yang menggambarkan tahap-tahap besar yang harus ditempuh menuju tujuan dalam jangka waktu tertentu. Sifatnya umum, bersifat naratif dan menekankan pada kemana akan pergi, kapan sampai ke sana. Jadi lebih kepada visi dan misi dan juga goal-goal yang harus dalam tanda arah pemetaan ke depan. Tapi kalau blueprint adalah rancangan teknis dan sistemik yang menggambarkan secara detail, rinci bagaimana sesuatu akan dibangun. Jadi setelah roadmap disusun, nah ini gimana nih pelaksanaannya? Gimana? Mungkin nggak? Dan sebagainya. Maka disusunlah blueprint. Jadi kalau roadmap itu undang-undang dasar, lalu ada undang-undang pelaksanaannya. Nah, kira-kira demikian ya bedanya supaya teman-teman memahami. Nanti ini juga akan di-share di grup dan ini akan jadi panduan kita selama bergerak ke depan ya, termasuk roadmap dan blueprint. Dan saya pun sudah membuat blueprint Indonesia ke depan, termasuk blueprint dunia ke depan. Masya Allah. Tujuan utamanya apa? Ini perbedaannya. Kalau roadmap berfungsi untuk menunjukkan arah tujuan yang kompas, digunakan untuk menentukan visi tim kita agar paham arah gerakan dan jangka panjang. Itu ya. Jadi pada itu. Kalau blueprint berfungsi sebagai panduan operasional. Nah, tata caranya gimana? Administratifnya gimana, betul, lebih kepada rincinya, ya. Bedanya jelas. Lalu isi karakter, apa bedanya roadmap dengan blueprint? Nah ini lihat, ini isi dan karakteristiknya. Supaya paham, teman-teman paham, sih bedanya blueprint sama ini. Visi dan misi besar kalau roadmap. Kemudian tahap waktu. Nah, kita sudah bikin kan kemarin sampai 2029, 30 saat. Target strategis per tahap. Milestones atau tonggak pencapaian penting. Tantangan dan peluang ke depan. Ya. Nah, itu dan sudah kita jabarkan kemarin. Nah, blueprint ini membuat struktur SDM. Nah, inilah yang sedang kita bangun sekarang ini. Penataan si pula di mana, Allah kirimkan si pula ke sini.
disinilah yang pasnya masih meraba-meraba. Karena bagaimanapun kita harus mengenal satu sama lain dengan berkomunikasi, melihat, mengamati dan sebagainya. Terus kita akan bikin juga nanti saatnya alur SOP, rinci, unit dan sebagainya. Ya, baik. Ini sedang kita susun pelan-pelan. Ini gambaran umum blueprint majelis saja. Ada rencana kerja teknis spiritual yang berjalan secara bertahap selama 5 tahun. Nah, 2025 sampai 30. Setiap tahun fokus pada 3 aspek utama. Konsolidasi ruhaniah, baik validasi mimpi, penguatan keamiran maksud penguatan itu, dan syaf ruhani. Makanya sudah dilaksanakan itu. Sudah 1 bulan ini saya minta tim penyusun mimpi, validasi mimpi yang kuat. Sehingga ketika kita muncul diminta pertanggungjawaban dunia bahwa apa yang kita usung ini adalah pergerakan dunia, yang kita usung ini adalah visi dan misi dunia, maka kita yang pegang data. Lalu ketika kita disidang oleh para pemimpin besar misalkan, baik tingkat Indonesia mau tingkat dunia, kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Ini mimpi siapa? Sebulan. Bagaimana keadaan? Gimana? Betul nggak mimpi rupiah? Nah, kita harus sudah siap. Jangan, aduh ini nggak tahu namanya mimpi siapa ya? Wah, kacau. Ini gimana sebagainya? Bisa jadi nanti satu ketika justru diminta oleh banyak negara di dunia untuk kita bisa menjelaskan. Karena kita selalu ngomong, inilah roadmap dunia sesuai dengan gambaran Allah. Kan harus dipertanggungjawabkan. Ya, makanya nggak main-main berat. Lalu saf rohaninya, nah saf rohani kita semua. Makanya kita pernah ditegur oleh Allah dengan mimpinya siapa ya namanya? Oh, putrinya Mas Dodo, siapa? Yang mimpi safnya beda-beda kan? Mas Salsa. Oh, tuh mimpinya Salsa ya, bayangkan. Di sini itu safnya ada yang ke kanan, ke kiri, kemana? Berarti itu betul, makanya tersingkirlah yang punya pikiran lain ya. Karena tidak satu saf, harus satu saf, bahaya kalau tidak satu saf. Apalagi perjuangan yang ujiannya Dajjal, waduh, itu harus kuat namanya ya. Oke, nah apa saja yang akan kita lakukan dalam konsolidasi rohani? Saya mengklasifikasi dalam beberapa. Pembangunan sistem SDM, media, konten jaringan, jelas. Nah makanya SDM sudah kita bangun, media sudah kita bangun. Alhamdulillah, apapun yang saya kirim pasti dimuat. Karena mereka sudah trust, percaya dengan kita. Coba teman-teman, saya ke wartawan muat, belum tentu dimuat. Belum kasih uang saya dong nih. Belum tentu. Karena orang sekalian media juga pertarungan ya. Nah jadi harus ada kedekatan. Kemudian kita sudah membangun konten terus ya, apa saja. Sudah ratusan konten kita buat. Nah, sekarang ini sedang ada penguatan dan jaringan jelas. Jadi begini, nanti sementara kita bahasakan adalah wilayah. Tapi teman-teman sekalian, jika pada saatnya nanti kita akan membangun, mungkin ada puluhan, ratusan tempat hijrah. Kalau kita sudah diberikan oleh Allah kekuatan, ya. Jadi jangan sampai hanya di sini. Walaupun di sini adalah titik utamanya, menjadi pusat makronya, tapi ujilah harus ada di mana-mana. Tapi nanti itu sabar sampai dengan kita punya kekuatan, ya. Baik, karena kasihan masyarakat lain yang sadar ketika terjadi pasuk genting, kemudian pasuk huru-hara, pasuk musibah, kan akhirnya betul larinya kepada Allah. Biasanya manusia kan begitu. Selalu terulang sejarah. Ketika diguncang,
maka larinya ke langit. Nah begitu, tempat belum siap. Oh iya benar nih, Masya Allah, sudah waktunya nih mengikuti perintah Nabi gitu ya, untuk berjalan. Maka kita harus menyiapkan. Baik, berikutnya kita akan ada ekspansi dan pengaruh, menyebarkan dakwah dan pengaruh global rohani. Sedang kita laksanakan. Makanya kita buat channel-channel baru dalam rangka untuk ini persiapan. Itu orang sekalian. Jadi teman-teman harus sudah mulai paham nih, kenapa kita begini, kenapa begitu ya. Bahkan nanti kita punya channel banyak bahasa. Hanya memang kita ini kekurangan SDM. Jadi satu orang nih kadang-kadang pegang beberapa tanggung jawab ya. Tapi inilah, kita sedang didik memang. Kita sedang didik untuk SDM ke depan pun juga akan selalu kurang. Ya. Jadi kita bagaimana menangani, mengatur waktu kita untuk dalam keadaan tertekan. Bekerja tapi dalam keadaan tertekan. Kita sedang belajar. Milestone penting pesan langit. Apa? Menjemput takdir. Jadi 3 poin itu yang akan kita terus fokuskan. Ya. Jelas saya kira teman-teman paham kita mau ke arah mana. Karena bagaimanapun sebuah pergerakan apalagi nanti yang sudah ditakdirkan di dalam banyak mimpi jadi persoalan berat, maka kita harus punya kompas, punya arah. Ya. Baik, kita teruskan. Bagaimana tahap-tahapnya? Tahun 2025 sampai 30. Tahun pertama 2025. Sekarang ini sedang kita laksanakan. Tumbuhkan ruh, validasi ilham. Nah ini sedang konsolidasi ya. Tumbuhkan. Makanya ada kuliah khusus untuk penduduk rohani. Nah ini tujuannya. Jadi teman-teman, kan saya sudah bilang, saya itu sudah punya planning, sudah ditulis poin-poin. Jadi apa yang saya laksanakan itu sesuai guidance dari awal. Bukan ujung-ujung semua, enggak. Ini sedang penubuhan rohani kita maksudnya ya. Konsolidasi mimpi-mimpi yang terkait dengan majelis gajah, tempat pengkaderan itulah dan amin. Memang ini satu paket. Teman-teman juga harus kuat dengan mengkonsolidasi mimpi. Ya. Jadi karena mimpi ini merupakan peta bagi kita, merupakan mercusuar untuk arah yang jelas. Walaupun kita di tengah gelap, tapi kita bisa mencapai tujuan. Kenapa? Ada mercusuar, walaupun titiknya kecil. Kita ini kan di tengah kegelapan. Bumi ini kan gelap. Ya. Sudah ada dalam mubasyirat, bumi sedang dalam kegelapan. Nah, bagaimana kita menimbulkan mercusuar? Makanya lautan luas, kenapa bisa arahnya fokus? Karena ada mercusuar, arah. Baik, dipecah menjadi roadmap, arah ya. Baik, kemudian yang berikutnya pembentukan struktur internal dan tim awal. Nah ini dia, ya. Ini sedang baru dibangun ini tahun 2025 ini. Makanya pas, rekan sekalian, pas banget. Pokoknya indah sekali. Ini 2025 kita akan mulai melangkah. Alhamdulillah mulai kedatangan teman-teman kesini ya. Satu persatu Allah kirim untuk mulai berkiprah yang masih bersama. Yang cuma main-main nyingkir dulu. Yang punya tujuan lain nyingkir. Pokoknya ini harus satu visi-misi orang-orang yang sudah harus samina wa ta'atona terhadap apapun yang ditugaskan dan kita komitmen bersama. Dokumen semua mimpi penting. Kita buat itu ini nanti sedang dibuat lah sama tim kita di sini. Sedang kita susun, mengalir dan nanti semua bisa dipertanggungjawabkan. Siapapun yang nanti minta data ke kita. Agendanya apa? Menyusun Dewan Mubasyirat. Nah ini sudah kita mulai susun sebetulnya kemarin ya. Sebulan itu sebetulnya rencana kita. Tapi ujung-ujungnya ya 1-2 orang lagi nih yang
terus bergerak. Tidak apa-apa, minimal kita sudah punya tim lah. Membentuk majelis dakwah think tank. Kemarin sudah ke notaris. Insyaallah ini cita-cita lama saya. Bagaimanapun harus ada lembaga resmi. Saya berpikir, teman-teman dulu dari 5 tahun yang lalu, gajah harus dinotariskan dan resmi sebagainya. Saya bilang tidak. Gajah biarlah mengalir sebagai forum biasa. Biar dengan keberaniannya lantang. Nanti lembaga think tank lah yang akan resmi menjadi lembaga formal. Nah ini. Kenapa? Karena ini yang ke depan dalam berhadapan dengan negara, dalam berhadapan dengan dunia, lembaga think tank ya. Biarkan gajah sendiri itu apa adanya sesuai lantang ngomong soal apapun, sosok apapun, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau lembaga think tank memang harus ilmiah, dibungkus dengan akademisi, ya, dibungkus dengan intelektual. Begitulah memang lembaga think tank. Supaya didengar oleh pemerintah, oleh dunia. Kalau hanya gajah nggak didengar, ini pergerakan biasa. Tapi kalau sudah lembaga think tank, punya formalitas, isinya orang-orang yang dianggap berpengaruh, itu dia, baru orang mau dengar, baru negara mau dengar. Jelas. Nanti seperti yang saya bilang, kita akan masuk ke e-books. Kita akan bikin apa yang disampaikan selama ini oleh kita, saya akan susun menjadi sebuah tulisan-tulisan, ya. Orang bisa membaca. Ini juga pekerjaan berat. Ya. Baik, teman sekalian. Penulisan buku tuh, ini lembaga think tank harus ada orang sendiri yang bergerak. Makanya alhamdulillah ada Mbak Ira, ya, yang Allah pilih sini punya pengalaman banyak. Nanti Mbak Ira akan menjelang ke sini, ya, dalam beberapa waktu ke depan. Khusus saya bertanggung jawab untuk bergerak, dan beliau kenal juga banyak tokoh-tokoh terkenal yang dikenal, ya, termasuk nanti agama juga kenal sama beliau. Jadi beliau juga kenal. Jadi kita akan lobby. Kemudian kita akan membuat karya ilmiah, tanda-tanda dari timur, mimpi, bukit lebah, fikih ujlah, strategi bertahan iman. Nah, ini buku-buku yang kita siapkan. Ini sebetulnya terinspirasi dalam Mubasyirat, teman-teman sekalian, ya. Mubasyirat ini ternyata mengandung makna judul-judul buku yang harus disusun. Jadi gini, Mubasyirat yang paling banyak tentang apa nih? Ini bisa jadi satu buku. Ini jadi satu buku. Nah, makanya saya perlu orang-orang yang memang bisa menyusun ini. Saya harus punya orang-orang yang bisa menyusun. Harus bisa. Oke. Sudah macam-macam, ya, teman-teman. Apa outputnya yang kita harapkan? Yang pertama, database mimpi terverifikasi. Jadi siapapun kan nanti mimpi kita ditayangkan di website ini. Jadi ketika orang ingin tahu, tidak usah semua negara datang ke sini. Bingung gitu. Tidak semua orang datang ke sini, tapi di website orang bisa klik. Wah, ini dicek semua. Ini mimpi benar nggak ya? Teman-teman sekalian, nanti akan banyak akademisi juga tahu. Nanti banyak orang yang ingin tahu, intelektual. Nanti struktur pemerintahan pun pasti banyak yang ingin tahu. Kalau datanya, ya, data pasaran gimana? Mau dipercaya? Makanya harus terverifikasi. Ini mimpi kuliah Sulika bukan? Ini mimpi tawasul nggak? Ini mana datanya? Dari mana nih? Siapa nih? Kapan dan sebagainya? Nah, makanya sekarang sedang disusun oleh Mas Julian, ya, disusun balik siapa ini, dan sebagainya. Sedang diteleponin semua orang-orang yang bermimpi, ya. Itulah terverifikasi. Kemudian struktur internal dan grouping selesai. Ini output. Nanti kita harus sudah punya struktur yang kuat dan tangguh. Kemudian yang berikutnya, modul awal pelatihan relawan. Itu jelas disusun. Nah, kita maju dulu. Udah, pokoknya kuliah dulu. Nanti saya jelaskan apa modul-modul yang harus kita lakukan, ya.
Dan ini nanti untuk apa lagi? Untuk tempat ujelah-ujelah berikutnya. Ya. Rakyat Indonesia ini ada 300 juta, 350 juta. Minimal ada 100 titik tempat ujelah bagi yang sadar nanti. Di tikungan lahir kan mulai banyak yang sadar. Nah inilah nanti para pengikut pemimpin dunia. Ya. Karena harus lolos dulu dari fitnah Dajjal. Jadi kita harus yakin dengan hadis. Orang-orang yang ujlah lah yang lebih dijamin selamat dari fitnah Dajjal. Maka harus bikin 100 tempat titik di Indonesia saja. Tapi tunggu, kita harus punya pengalaman dulu, harus punya kekuatan dulu untuk membangun dia. Kalau sekarang satu di sini aja udah ngap-ngapan, aduh, pegel ya. Oke, baik rekan sekalian. Dan teman-teman lah nanti yang diutus. Nanti kita akan membuat video versi banyak bahasa. Oh ya, semua bahasa. Mengapa dari timur? Saya sudah rancang ini video, dan itu harus memang yang baiknya AI yang tertata rapi sehingga semua negara bisa membaca dengan enak. Jadi kalau oleh manusia itu kadang-kadang ya itu kurang sempurna ya dalam pengucapan dan sebagainya. Rekan sekalian, nanti kita akan buat. Bahkan saya sedang berpikir, seandainya kita punya uang, saya ingin orang profesional, memang orang film yang menjahit ya, yang suka bikin film-film di bioskop, jadi biar menggetar, dan kalau perlu ditayangkan di bioskop atau di gedung-gedung. Tahun kedua, tahun 2026, bangun shop latih rel. Nah, kita mulai ekspansi ya, bangun. Dengan sementara kita akan masuk ke gajah wilayah. Itu gajah wilayah, makanya harus sudah mulai nih. Besok lusa sudah harus mulai program tarbiyah. Harus karena kita harus membangun shop ke wilayah-wilayah ya. Fokus kepada pelatihan relawan dakwah dan itulah nanti persiapan bangun struktur kaderisasi, penungguhan peran. Nah ini. Kalau dulu saya masih malu-malu kucing ya, masih setengah-setengah, masih ragu-ragu ini benar tidak. Saya kadang-kadang dalam keraguan sering ya. Nah sekarang dengan adanya terus-menerus muncul mubasyirat, maka saya harus kuat, harus siap menerima ini, dan harus siap menerima caci makian. Wah ini pengen jadi omel, wah pengen, ya sudahlah biar aja. Tapi saya memang harus menunjukkan diri kepada teman-teman juga. Ya. Karena memang begitulah dalam banyak mubasyirat. Jadi saya harus punya kepercayaan diri. Kalau kemarin kan asal jalan aja, saya juga nggak merasa jadi ketua, pokoknya asal jalan aja. Nah nanti harus enggak, kita harus mulai betul-betul saya kepercayaan diri kuat. Ya, itu maksudnya di poin ini. Intinya saya harus punya kepercayaan diri kuat, membangun saya, ya, membangun diri pribadi untuk siap menerima beban ini. Agendanya apa? Nanti pelatihan perdana 40 hari di sana. Rencana saya, insya Allah kalau SDM kita sudah siap, saya akan mengundang teman-teman dari berbagai daerah. Kalau mau jadi mujahid rohani 40 hari kita latihan di sini. Dari mana-mana, dari Papua kirim berapa orang. Waduh, gimana kerjaan saya? Wah, udahlah, ngurus dunia terus. Libur 40 hari, ya, dan sebagainya. Nanti kita adakan mental, temanya mental mujahid ruhani akhir zaman. Tapi kita harus siap dulu di sini, ya, jangan sampai 40 hari pelatihan kita tidak siap. Untuk kader ke depan, produksi video, ya, siapa dan mengapa bersama Barat berat. Siapa dan mengapa bersamanya berat, tapi mulia.
Ini nanti kita akan juga buat. Dan ini film-film yang serius. Makanya saya sedang berpikir, ini kita harus rekrut memang satu orang yang ahli, biasa ya di studio film. Jadi itu yang memang sedang saya pikirkan. Baik, publikasi e-book. Nah, nanti kita akan mulai publikasi tahun kedua nih. Kalau sekarang ini kita persiapan dulu, siap, diolah lagi, diedit lagi, dan harus ada yang menyusun memang ini. Dan nggak mungkin saya sendirian ya. Nanti teman-teman, kita harus dilatih untuk hijrah ke negara lain. Teman-teman, nggak mungkin seperti ini ke negara lain kita belum paham apa-apa. Di sana malah jadi gembel karena nggak paham ya. Jangan sampai begitu. Makanya tidak bisa, perjuangan ini harus dirancang sedemikian rupa. Jadi teman-teman harus siap menjadi duta kemana-mana ya. Halakoh Ganjar ke berbagai wilayah. Nah itu, jadi tidak hanya di sini, nanti juga di wilayah kita adakan. Harus halakoh ini harus dilaksanakan karena bagaimanapun pengkaderan memang harus, tidak mungkin hanya sekedar ngomong-ngomong doang, tapi harus dilaksanakan. Outputnya apa? Ada 4-70 relawan terlatih di berbagai wilayah ya. Nanti ini video e-book sudah mulai tersirkulasi, artinya sudah mulai berwibawa punya kita ini karena bobotnya tinggi. Jadi yang membuka channel kita tuh nanti orang-orang pemerintah, akademisi ya, dan sebagainya. Itu nanti target kita ke depan. Orang penting juga mau membuka website kita, mau membuka channel kita. Jadi nanti kita sedang berintis kan channel baru. Jadi ada kelasnya. Kalau nggak jadi kelas seperti sekarang, umat yang nonton. Tapi nanti kita punya lagi channel-channel baru khusus untuk orang-orang Amerika, khusus orang-orang Arab Saudi ya, dan sebagainya. Dan ini sedang kita rintis semua. Walaupun timnya cuma segini doang, tapi ya sudah. Saya sudah terbiasa. Seperti contoh membuat film Eropa menuju Islam sendirian semua dengan editor satu. Jadi pulang dari Eropa, saya editor suruh tinggal di rumah saya siapkan kamar depan, ada pavilion, udah di sini kantornya ya. Kang, saya sendirian. Iya sendirian. Aduh, gimana maksudnya? Ya udah sendirian. Saya sendirian nih, berdua. Alhamdulillah jadi film dokumenter ya. Oke. Berikutnya kita nanti membuat banyak hal lagi ya. Tahun ketiga yaitu 2007 sebarkan. Nah, kita harus sudah mulai karena SDM sudah siap, struktur sudah siap, orang mulai melihat nur kita, nur yang kita pancarkan. Target saya 2007 karena di sini bersamaan dengan perang semakin meluas ya, dan perkuat nanti digitalnya karena kita ingin mulai dilirik dunia ya. Begitu teman-teman. Ini 2007 fokus kepada dakwah digital akhir zaman secara masif. Makanya dari sekarang itu latihan bagaimana kita membentuk tentara cyber army ya. Pemetaan titik-titik staf rohani di luar negeri. Nanti sudah kita berpikir global 2027 ya. Peningkatan kualitas konten produksi dan distribusi. Karena dengan luar negeri itu urusannya memang dengan internet nggak ada lagi. Nggak mungkin kita mutus orang-orang ke luar negeri ya. Dalam keadaan seperti kacau balau, mau tidak mau memang harus konten ya. 2028 menyusun jaringan internasional rohani. Nah, sudah terbentuk. Ada gajah di mana-mana. Gajah di mana-mana nih. Kira-kira itulah ya. 2008 fokus semua kita berpikir
Jadi semua nanti sudah ngomongnya Inggris semua di sini, Arab semua nanti ya. Karena kita akan punya jaringan komunikasi di berbagai negara. Rekan sekalian, saya ulangi sedikit. Ini bukan menghayal, ini rujukannya semua dari Mubasyirat. Teman sekalian, semua dari Mubasyirat yang saya jabarkan ini menjadi blueprint. Itu semua murni dari Mubasyirat. Oke, jelas ya. Nanti kita membangun koalisi Islam spiritual antar lintas negara. Kita dorong negara lain bikin tempat penjualan, karena inilah yang akan menyelamatkan saat Dajjal sosok yang muncul nanti. Menggiring opini dialah yang benar, pemegang panji itu dialah. Semua nanti kita perang opini nanti. Pengikut sana makin banyak terus. Karena akan muncul sebagai tokoh agama dulu ya. Begitu nanti. Baik. 2029 kita loncat ya. Ini nanti share di grup. Semua nanti membaca. Ini poin-poin penting sana karena waktu sudah habis. Masa transaksi peradaban siap. Bayat ruhaniyah. Nah ini siap-siap nih. Jadi siapa pemimpin kita nanti, dunia kita akan masuk ke sini. Rekan sekalian, tentang bayat saja ada sekitar 20 mimpi, 15 mimpi. Yang jelas di situ ada di pundak kita. Saya sudah tidak malu-malu lagi sekarang. Kita harus yakin. Bagaimana kita tidak yakin? Begitu banyak mimpi-mimpi yang menunjukkan bahwa ternyata memang ada di pundak kita. Kita insya Allah dilibatkan oleh Allah dalam transisi peradaban ini. Sesuai mimpi, sekali lagi, sesuai mimpi, saya membaca. Bukan karangan saya, bukan hayalan saya, bukan keinginan saya. Makanya sekarang kita tidak usah malu-malu lagi, dan nanti kita sampaikan membaca. Kalau ada yang minta pertanggungjawaban, ya, kita akan muncul dengan bimbingan mubasyirat. Ormas lain pun dari dulu terang-terangan, bikin ormas kan, mau mengambil peradaban, mau bikin apa tadi, organisasi yang sifatnya kepimpinan Islam, itu ada. Masa kita yang sudah dibimbing mubasyirat masih malu-malu kecil? Dah, kita terang-terangan, kita dikasih beban oleh Allah, maka masyarakat harus bantu kita. Mau percaya, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Tidak percaya, tidak apa-apa. Yang penting kita sampaikan apa isinya mubasyirat. Makanya mubasyirat sudah harus berkualitas ya.